96,3 RPK FM Jakarta. Selamat sore sahabat RPK, kembali berjumpa dengan Sarah Naomi. Dan kali ini sudah ada di Good Afternoon spesial di hari Jumat 17 Januari 2025. Tanpa terasa ya sahabat RPK, kita sudah di pertengahan bulan. Dan keseruan di sore hari ini semoga juga bisa menemani apapun yang menjadi aktivitas rutinitas sahabat RPK. Sore ini Sarah gak sendirian, karena Sarah sudah ditemani oleh mas-mas ganteng, kakak-kakak ganteng nih di studio. Sudah ada kakak-kakak dari Los Garelos. Selamat sore. Selamat sore Kak Sarah, apa kabar Kak Sarah? Ada Kak Dani. Ya benar. Dan juga ada Kak Adnan. Betul sekali Kak Sarah. Oke. Tapi sebenarnya nih personilnya sebenarnya berapa orang sih Kak? Sebenarnya selain saya main gitar dan vokal, ada Dani main gitar, ada lagi vokal ceweknya namanya Anggun. Oke. Cuman hari ini kebetulan berhalangan hadir karena ada urusan keluarga. Ada drummer Edwin juga sedang sakit dan kita doakan ya, semoga cepat sehat ya. Dan satu lagi ada pemain bass namanya Theo yang lagi masuk kerja ngantor. Office hour. Gak apa-apa ya. Jadi kali ini bareng sama Kak Dani dan juga Kak Adnan sampai dengan pukul 6 sore. Karena ternyata dari band Los Garelos ini sudah ada 2 single. Betul. Single perdananya baru saja kita dengarkan bersama. Itu adalah judulnya Keliling Kota. Mungkin boleh sedikit cerita dulu nih, kalau Keliling Kota tuh sebenarnya inspirasinya tuh dari mana sih? Nah, ini menarik nih Kak Sarah. Jadi Keliling Kota adalah lagu bukan ciptaannya Los Garelos. Siapa tuh yang nyiptain? Ini adalah lagu milik seorang musisi legendaris Indonesia yang dulu tergabung dalam band namanya Naif. Sang penggebuk drum, Mas Pepeng. Jadi kemungkinan juga inspirasi musiknya bisa dari Naif pada masa itu ya? Mungkin, tapi yang pasti Mas Pepeng ini menciptakan lagu Keliling Kota tahun 2010. Ya memang waktu itu Naif masih ada ya. Iya. Jadi mungkin juga ada inspirasi dari sana. Tapi yang pasti Mas Pepeng waktu itu lagi ada project musik Indorok. Musik Indorok itu musik yang dulu populer sekali Kak di Belanda, di Eropa tahun 60-an. Kalau kita pernah dengar namanya The Tillman Brothers. Nah, Mas Pepe yang bikin project band itu, dan Keliling Kota adalah salah satu lagu band yang buat project itu. Dan akhirnya begitu Los Garelos tahun lalu lagi milih-milih lagu untuk rekaman, keingatan lagu, lagu Keliling Kota nih feel-nya kayaknya dapat nih buat Los Garelos. Akhirnya kami minta izin ke beliau dan beliau bilang udah gas rekam gitu. Tapi kalau untuk prosesnya sendiri mulai dari menerima lagu tersebut sampai dengan akhirnya rilis nih berapa lama kurang lebih? Gimana Dan proses Dan? Nah, proses itu sebenarnya proses itu juga sebenarnya nggak begitu lama ya, karena lagu yang dirilis sama Los Garelos itu kurang lebih ya seperti itu juga. Seperti itu gitu. juga. Jadi paling hanya ada perubahan masalah chord aja, karena lagu itu dulu kan dibawain dengan vokal cowok ya, chordnya chord cowok gitu. Dan ketika di Los Garelos kan kita vokalnya cewek gitu, dan paling ada perubahan di chord itu aja sih. Perubahan di chordnya aja. Tapi kalau untuk nuansa musiknya sendiri gimana? Nuansa sendiri itu udah seperti itu juga. Sejadul itu. Tapi sebenarnya personilnya nggak jadul-jadul amat kok. Enggak, kita Sigma Boy. Tapi kenapa sih sebenarnya kalau Los Garelos sendiri suka dengan nuansa musik yang jadul itu gitu loh? Ya, karena memang kami mungkin dipertemukan oleh takdir gitu kan. Oh gitu. Jadi ada satu base camp di daerah Keramat Lontar di Jakarta Pusat, itu punyanya Mas Awan Garnida, personil Jiplak Beatles dan personil Sore. Kami nongkrong di situ dan kebetulan ya tadinya kan nggak saling kenal, terus nongkrong aja. Frekuensinya sama nih, begitu ngomongin lagu jadul kayak pernah denger lagunya Teti Kadi yang ini gak? Pernah dengerin lagunya Bing Slamot yang ini gak? Pernah dengerin lagunya Oslan Hussein yang ini gitu. Akhirnya wah kita ini nih sebenarnya nyambung nih. Sefrekuensi nih. Yuk kita mulai apa yuk bikin ngejam dulu dan mainin lagu-lagu cover yang era-era itu, dan akhirnya ya emang ternyata suka jadul-jadul semua lagunya. Oke, gitu. Berarti kemungkinan eranya di 60-70 kali ya? 60-70 lebih ke situ. Oke, mengusungnya ke era-era 60-70. Tapi sebenarnya kalau dari Kak Atan sendiri, sebenarnya inspirasinya kenapa suka dengan lagu-lagu dengan era-era jadul itu? 60-70 itu siapa sih sebenarnya inspirasinya? Inspirasinya salah satunya itu Kak tadi, Tillman Brothers. Karena begitu saya dengar enggak cuma dari unsur musik yang saya berpikir kayak kok bisa ya orang Indonesia orang-orang keturunan Indonesia saat itu bisa dalam tanda kutip menjajah Eropa gitu ya dengan musik. Iya kan, karena mereka sebelum Beatles terkenal di sana mereka udah mulai main di cafe pub gitu-gitu kan.
Jadi selain saya kadang kayak saya suka dengerin musiknya sambil ngebayangin era itu kok mereka bisa semasif itu menjajah itu, dan kadang-kadang jadi berpikir wah ini kayaknya seru juga buat diulik lebih dalam, nggak cuma soal musiknya tapi culture-nya, kehidupan orang keturunan Indonesia di sana gimana gitu. Jadi kayak narik historical point-nya gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi sambil dengerin musiknya sambil ngebayangin oh gila keren banget ya zaman dulu ya gitu. Iya, bahkan mungkin nggak cuma nantinya akan diterima oleh orang-orang yang ada pada masa era itu, tapi tentunya dengan anak-anak muda zaman sekarang juga bisa dibawa ke masa-masa itu gitu kali ya Kak Adnan ya. Betul. Itu misinya tuh. Misinya itu ya. Oke, tapi kalau Kak Dani sendiri inspirasinya dari mana nih? Suka dengan lagu-lagu era 60-70? Ya kebetulan tuh emang dari kecil orang tua juga seneng nyetelin musik-musik seperti itu gitu. Okay. Dan mbah saya pun juga dulu salah satu main musik keroncong juga gitu. Kalau lagi kumpul keluarga suka main keroncong. Nah pas di remaja baru tuh tahu tentang si Tillman Brothers karena kan pada saat itu lagi in banget tuh gitu, lagi hype banget bahwa ada musisi Indonesia yang sudah sebelum ada Beatles sudah ada di sana, dan akhirnya ngulik itu dan sampai akhirnya terus keracunan itu. Oke. Jadi sejauh berpijak semerbak belanga, kemana melangkahkan selalu ada bermayang mereka. Oh kian teringat buritan di sana, mentari terbenam camar melayang membuai di bayang. Senyum manis menyapa, peluk hangat adu manja, riang tawa penuh canda sukacita. Sejauh memandang hati terpesona, dimanapun raga namun jiwaku tak akan kemana. Senyum manis menyapa, peluk hangat adu manja, riang tawa penuh canda sukacita. Senyum manis menyapa, peluk hangat adu manja, riang tawa penuh canda sukacita. Sukacita, sukacita, sukacita. masih di 96,3 RPK FM Jakarta dan masih bersama dengan Kak Adnan dan juga Kak Dani dari Los Garelos. Oke. Tadi Sahabat RPK sudah dengerin juga ada satu lagu terbaru ya, single terbaru mereka dengan judulnya Mula Pesona. Tapi itu nanti kita akan bahas lebih lanjut karena kita mau bahas dulu tentang yang keliling kota ini. Oke, siap. Ya. Nah, kalau misalkan untuk keliling kota ini sendiri atau mungkin apa yang nantinya akan dikeluarkan terus, lagu-lagu apapun yang akan dikeluarkan terus oleh Los Garelos ini, sebenarnya tujuannya, targetnya ke anak muda ini seperti apa sih, Kak Adnan? Ya, jadi Kak Dani nanti boleh jawab ya. Siap. Intinya adalah karena memang kan musiknya Los Garelos dan mungkin musik-musik jenis ini ada teman-teman lain yang mungkin memainkan, itu memang sangat segmented gitu Kak. Iya. Jadi memang Los Garelos pun nggak terlalu muluk untuk menargetkan audiens seperti apa, tapi misinya ya tadi sempat kita bahas sedikit, biar anak muda mungkin kayak minimal mereka tahu gitu, kayak oh ada keroncong tuh kayak gini atau oh ternyata nuansa musik yang vintage retro jadul Indonesia tuh kayak gini modelannya, bisa didengerinnya saat moodnya begini gitu-gitu. Jadi minimal mereka tahu aja sih, masalah mereka mau kayak ngefans atau dengerin terus nanti lagunya, ya itu mudah-mudahan sih bisa ya. Tapi setidaknya kita kayak membawa misi yang sederhana adalah
tetap menjaga kelestarian soal musik-musik keroncong yang tadi juga Indo rock segala macamnya gitu. Oke. Kalau Kak Dani sendiri gimana nih? Kurang lebih sama ya. Maksudnya biar beberapa teman-teman juga tahu bahwa sebelum ada musik ini dan itu di Indonesia juga ada yang namanya Indo rock gitu. Iya. Yang dimana itu penggabungan dari etniknya Indonesia, ibaratnya musik folknya Indonesia lah gitu, yang dibawa dan dicampur dengan musiknya Barat gitu, yang terus yang dimana dibawa juga sama orang Indonesia yang hijrah ke Eropa. Iya, tapi udah ada rencana mau hijrah ke Eropa. Nah, ini sebenarnya lebih ke doa sih. Oh, iya. Karena memang kan jadi gini, saya dan beberapa teman itu kemarin sempat ke Tong Fair di Belanda tahun lalu, dan di sana ternyata setelah saya melihat dan mencermati gitu, kayaknya memang oma-oma opa sana ya jelas masih suka ya lagu-lagu kayak Sepanjang Jalan Kenangan gitu-gitu. Terus ternyata anak-anak mediumnya, maksudnya yang di bawah mereka, om-omnya atau anak mudanya mungkin nggak terlalu dengerin ya, tapi setidaknya market itu yang juga jadi tujuan Los Garelos juga bisa main di sana gitu, karena memang ternyata mereka juga masih dengerin kayak gitu-gitu. Ya, pastinya ya. Jadi karena memang ya balik lagi tadi, karena pada masa itu hits banget tuh dengan nuansa musik yang seperti itu. Jadi pasti penikmatnya pun masih ada, tenang aja ya Kak Atan, Kak Dani ya. Tapi kalau secara visual apakah mungkin juga nanti akan menampilkan gaya-gaya yang retro seperti itu atau gimana nih? Kalau visual sejauh ini kalau kami manggung tuh sebenarnya nggak terlalu menekankan kayak visualnya bener-bener retro. Semisal mic-nya Anggun harus yang jadul, yang yang gitu, yang silver gitu, enggak sih. Tapi lebih ke kami berusaha untuk kayak misalnya seragam gitu, karena identiknya kan band-band era itu seragam gitu ya, simple seragam, misalnya pakai jazz atau pakai vest gitu. Tapi dilihat kondisinya, kalau manggungnya di indoor oke lah pakai jas, karena kan biar nggak terlalu karena kan dingin gitu ya. Tapi kalau outdoor terus panas banget nggak mungkin tuh kayaknya pakai jas. Jadi kami pakai vest tapi tetap seragam gitu. Jadi lebih ke situnya sih ngejarnya, bukan yang ke jadul gimana-gimananya. Oke. Tapi ini kan tadi ada beberapa yang mungkin masih ada pekerjaan-pekerjaan di luar dari bermusik, betul, ya. Betul. Mengatur waktunya gimana sih Kak Atna? Ya kayak gini, susah. Mas ternyata susah ya. Makanya kan kira ada jawaban lain gitu. Ya kalau realistisnya emang agak susah gitu, karena beberapa kali ada pemain bassnya Mas Theo itu pas lagi bisa, nanti ada yang saya mungkin nggak bisa, atau mungkin Dani nggak bisa, atau siapa nggak bisa. Jadi memang susah untuk ngatur waktunya, kecuali kalau untuk manggung ya. Kalau manggung kan bisa dari jauh hari dan bener-bener kayak kita udah blocking time. Oke, kita bisa kapan? Setelah malam misalnya jam 8 sampai jam 10 aman tuh. Jadi kita bisa nerima panggilan buat main tuh jam segitu, atau enggak hari pas weekend Sabtu Minggu jam berapa gitu. Jadi lebih fleksibel kalau untuk yang manggung. Tapi kalau untuk yang misalnya dadakan atau nggak main apa segala macam itu agak susah tuh. Oke, jadi kalaupun misalkan jauh-jauh hari bisa lah ya kalau Los Garelos secara komplit gitu ya. Iya, semuanya minimal kayak soft lock dulu ya tanggal segini gitu. Oke, jadi kalaupun misalkan nanti Satra PK mau undang Los Garelos ya, diusahakan weekend ya. Satu tahun sebelumnya. Satu tahun ya. Satu tahun sebelumnya. Kelamaan ya, keburu lupa ya. Oke, Sarah mau ke Kak Dani dulu nih. Kalau Kak Dani sendiri misalkan seandainya lagi nggak bisa join dengan teman-teman Los Garelos, biasanya ngapain nih? Oh, dia bandnya banyak. Oh, bandnya banyak. Bandnya banyak. Oh gitu. Ya kebetulan Dani itu ya selain bandnya banyak juga, kebetulan sombong nadanya. Iya ya. Lebih ke sombong. Iya, agak tinggi hati ya. jarang absen di Los Garelos. Oh gitu. Wah, kasih apresiasi ya. Iya, soalnya ngatur jadwalnya lagi kayak manggung jam berapa yang ini ya? Oh, yang ini gitu. Jadi tuh tukar gitu. Oke, tapi mungkin kalau dari Satra PK sendiri nanti kalau misalkan mau tanya-tanya sekali lagi boleh ya. Nanti gabung aja karena kami masih akan terus berbincang nih sampai dengan jam 4 sore. Jadi Kak Dani dan Kak Atan juga masih akan terus hadir menemani Satra PK dan masih bisa menikmati lagu-lagunya di mana nih selain di RPK, menikmati lagunya di platform apa aja? Bisa di YouTube ya? Di YouTube juga ada. Apa tuh YouTube-nya punya? YouTube-nya Los Garelos. Itu Los LOS dan Garelosnya ada double L dan belakangnya pakai Z. Itu ada lagu Keliling Kota versi live. Yap, versi live. Garelos gitu. Terus kalau untuk yang di yang lain? Dan kalau yang buat seru-seruannya tuh ada di TikTok Mas ya? TikTok Los Garelos sama Los Garelos, terus di Instagram Los Garelos juga. Cuma kalau tadi Dani bilang kalau yang TikTok mungkin kontennya lebih banyak yang bercanda atau enggak konten receh gitu kan. Tapi kalau yang di Instagram tuh biasanya ada kami lagi nge-jam atau enggak lagi bikin lagu gitu-gitunya tuh. Dan di YouTube juga ada tadi ya. Di Jadi YouTube. Los Garelos LOS spasi
Garelosnya Double L. double L, L. di belakangnya ada Z-nya. Yes, betul Ya, sekali. oke. Tapi mungkin kita sedikit bergeser nih ke lagu atau single terbaru yang ternyata dirilis di hari ini. Tepat hari ini. Tepat hari ini Fresh ya. from the oven. Wow, jadi judulnya ini adalah Mula Pesona. Mula Pesona. Ini Betul. sebenarnya Mula Pesona nih dari mana inspirasinya juga? Ini pertanyaan juga sama ya dengan Keliling Kota tadi ya. Saya yang Iya. jawab ya, saya yang Boleh, jawab. boleh, Saya yang boleh. jawab. Inspirasi dari curhatan Mas Adnan sih Oh sebenarnya. gitu, oh gitu. Enggak, Jadi bukan. memang sih rata-rata musisi itu kalau bikin lagu kadang tuh suka dari curhatan diri Iya, sendiri itu paling atau gampang curhatan kan. orang Iya, lain. paling ya. gampang kan. Iya, Iya. karena kan paling apa ya? Paling natural lah, paling jujur gitu apa yang mereka Oke. rasakan. Nah, Tapi boleh dong cerita dong. tetap dikulik ya. Sebenarnya bukan kecurhat, lebih ke pengen gitu. Jadi suatu waktu saya pernah kontak Anggun kan. Mhm. Anggun, karena sebelumnya saya pernah saya dengerin satu lagu yang nuansanya tuh mirip-mirip Rayuan Pulau Kelapa gitu. Oke. Jadi kerinduan akan tanah air gitu atau Iya. kerinduan akan kampung halaman. Terus request ke Anggun, Gun, kita bikin lagu yang kayak gitu dong, nuansanya rindu kampung halaman buat teman-teman diaspora atau enggak teman-teman yang lagi ada di luar Indonesia lah gitu. Atau siapapun yang rindu sama tanah air dan kampung halaman. Singkat cerita ya Anggun, oh ya nanti gue coba bikin lirik atau aransemennya juga. Dan satu lagi kan gitaris kami namanya Abi kan suaminya Anggun kan. Iya. Jadi mereka bisa langsung tektokan aja di rumah gitu kan. Sampai akhirnya materinya ready, dibawa ke studio, kita workshop, cari liriknya atau liriknya dimatengin dan akhirnya jadi Mula Pesona. Jadi memang by request sih dari saya gitu. Kita bikin lagu yang menggambarkan kerinduan sama tanah air gitu buat teman-teman di luar gitu. Akhirnya jadilah si Mula Pesona ini. Oke, tapi ini dengan judul Mula Pesona itu dapat kata itu tuh dari mana tuh? Wah, itu Anggun yang tahu tuh. Mereka kalau nggak salah Anggun pernah bilang ya, intinya sebenarnya ketika ya kerinduan itu terbayarkan ketika kita mengingat hal-hal yang sifatnya nostalgia gitu Oke. kan. Awalnya seperti apa dan itu memberikan apa ya, impresi yang selalu positif gitu. Makanya nanti di liriknya tuh ada kayak melihat buritan kapal atau enggak matahari terbenam segala macam yang menggambarkan keindahan Indonesia, dan itu adalah awal segalanya gitu buat menggambarkan kerinduan kita terhadap Wah. tanah air gitu. Jadi memang ada satu hal baik ya yang dicoba oleh Los Garelos ini Sahabat RPK dengan merilis single terbaru mereka yaitu Mula Pesona. Jadi supaya kalau misalkan ada anak-anak rantau istilahnya gitu ya. Itu dia. Jadi kembali mengingat tanah air, Yap. mengingat kembali kampung halaman. Betul. Ya. Jadi dengan adanya Mula Pesona ini, semoga Sahabat RPK juga yang tinggal di luar Indonesia dan lagi dengerin juga di sore hari ini juga bisa kembali flashback ke masa-masa itu gitu Itu ya. dia, betul sekali. Oke, tapi sebenarnya kalau ini kan berarti berenam ya. Ya, kalau Oke, dengan personil satu orang perempuan. betul sekali. Waktu itu sepakat pada awalnya akhirnya maksudnya gini. Tadi kan sempat ada lagu untuk yang Keliling Kota ini sebenarnya dinyanyikan oleh pria, ya kan lagu aslinya. Tapi kenapa akhirnya memilih seorang Kak Anggun yang menjadi vokalis utamanya gitu? Karena karakter suaranya jadul banget. Jadul. Itu udah fix sudah. Kak Anggun tolong ya. Ini Kak Anggun lagi denger gak sih Pasti dia sebenarnya? denger. Kamu denger. Ya kalau nggak denger kan bisa lihat YouTube-nya. Oh iya, oke. Karena karakternya tuh udah kayak bener-bener dapat sama feel yang mau dibawain si Los Garelos ini Oke. gitu. Karena sebelum Anggun gabung sama Los Garelos pun kami tuh mainin musiknya half instrumental half nyanyi gitu. Saya Iya. nyanyi atau kadang-kadang ada beberapa teman yang nyanyi. Tapi cowok semua tuh masih. Iya. Dan instrumentalnya bener-bener kayak mainin lagu James Bond, terus Mission Impossible yang tudururut gitu-gitulah yang multi layer gitar, terus ada Anggun kayak ada garnisnya gitu, jadi mempermanis nuansa musiknya, dan pada akhirnya karakter suara Anggun yang dapat vintage-nya kita kayak udah ini Anggun udah paling bener nih, udah paling cocok nih. Udah paling Akhirnya cocok kita dan semua sepakat. semuanya. Sepakat ya, Gitu. Kak Anggun. Ini harusnya Kak Anggun juga ikut Ini ya pulang sebenarnya ya. pulang ditraktir nih Oh, harusnya. ditraktir ya, Harusnya ikut ditraktir. dong kalau mau ditraktir. Dan pastikan Sahabat RPK juga bisa tetap menikmati dua lagu yang sudah dirilis oleh Los Garelos. Ada lagu Keliling Kota dan juga Mula Pesona, hanya di RPK FM. Dan nanti juga bisa melihatnya secara langsung di YouTube-nya Los Garelos ya. ya, benar. Dan juga di mana tadi? Di Instagram Los Garelos dan Instagram dan juga ya. di TikTok.
balik lagi Sobat RPK bareng sama Sarah Naomi dan masih bersama dengan Kak Adnan dan juga Kak Dani dari Los Garelos. Yeay, halo. Kali ini ada yang ikutan di YouTube juga nih Kak. Waduh. Ada dari akun Moody Latte. Wis. Mau tanya katanya setelah punya album nanti, wah ini sudah jauh ya kita ya. Food ini. Kalau misalkan Visioner. punya album nanti kira-kira nama albumnya apa? Apakah keliling kota juga? Dan ada berapa lagu dari Los Garelos nantinya katanya gitu. Pertanyaan yang sangat bagus dari siapa? Dari akun Moody Moody Latte. Mudi Latte. Kita belum kepikiran Pak. Judul album. Belum kepikiran tapi dia udah ngasih ide loh sebenarnya. Apakah keliling kota juga? yang bagus. Jujur kami belum kepikiran judul albumnya dan ya. Belum mikirin malah. Belum kepikiran ke sana ya. Tapi mungkin nuansanya bisa jadi akan self-titled gitu, maksudnya Los Garelos aja gitu, atau mungkin bisa diambil dari salah satu single single ya. ya. Atau mungkin ada ide baru lagi, tapi memang sejauh ini belum kepikiran sih. Oke, tapi Makasih target lo Mudi lo. Oh iya, makasih ya. Sudah dikasih ide Mungkin ya. judul album kita Moody nanti. Moody juga ya. Tapi kalaupun misalkan target di tahun 2025 ini apa nih kira-kira setelah merilis 2 single, ada rencana single-single yang lainnya kah yang sudah dipersiapkan sekarang? Ya, jadi rencana mungkin ya pertengahan tahun nanti single ketiga sekaligus itu akan jadi single albumnya gitu. Oke. Jadi materi album mungkin akan ada 9 lagu termasuk Mula Pesona dan Keliling Kota, dan nanti single yang ketiga itu adalah jadi single terakhir untuk album ini gitu. Jadi benar-benar keluar pertengahan tahun dan keluarnya 9 lagu itu gitu. Oke, Rencananya gitu. di tahun ini ya, tahun Tahun ini 2025 mudah-mudahan ya. sih. Semoga semuanya lancar ya, Amin. Kak Deni, Kak Semoga Adnan ya, dan lancar. semua teman-teman Los Garelos juga. Kali ini mungkin kita agak sedikit mundur dulu nih ke proses rekaman, Oke. terus proses apapun yang juga sudah dijalani sama Los Garelos sampai dengan rilisnya 2 single ini. Suka dukanya apa Kak Adnan? Banyakan sukanya apa banyakan dukanya lo? Banyakan tidur ini. Lo banyakan tidurnya. Banyak bercanda. Banyakan bercandanya. Berarti banyakan sukanya tuh ya. Iya, harusnya gitu ya. Jadi intinya sih kalau proses kreatif bikin lagu tuh ya biasanya karena masing-masing personel udah ada materi, misalnya aku punya lirik, atau Dani atau Anggun atau siapapun punya lirik atau punya notasi atau udah punya aransemen bagan struktur lagu yang mungkin 80% gitu kan, tinggal dibawa ke studio workshop. Ya mungkin suka dukanya adalah ya pastilah ada perang ide gitu lah, maksudnya masukin ini dong instrumennya gini aja, atau enggak isian gitarnya gini atau segala macam gitu. Tapi ya itu biasa lah karena dinamika bikin lagu pasti gitu. Betul. Kan. Ada tarik menarik antar ego tiap orang gitu tadi. Tapi pada akhirnya mungkin ya memang masalah waktu aja siapa yang ketika kami dengerin lagi, oh iya sih bener kata dia waktu itu gini-gini. Jadi kayak oh iya. Jadi egonya nggak terlalu dipaksain harus ini lagu saya jadi harus isinya gini, enggak sih, nggak kayak gitu. Tetap kesepakatannya bersama. Iya, kesepakatan bersama, dan memang kami mengkaji lagi gitu, kayaknya keramaian nih gitarnya gini, nggak usah kali ya, kurangin aja gitu atau enggak. Bahkan kadang-kadang kitanya si pemain sendiri yang request, kayaknya gitar saya nggak, jangan gitu deh, di take out aja, ulang dibikin sederhana aja gitu. Oke, dan akhirnya jadi harmonisasinya tuh Betul. luar biasa sekali ya. Oke, harmonisasinya. kalau dari Kak Dani, suka dukanya gimana nih? Kalau nggak gini aja deh pertanyaannya, jangan suka duka ya. Kalau misalkan lagi ada Pertanyaannya umur aja kalau Loh, kalau lagi berantem, kalau misalkan ada yang sebel-sebelan, kira-kira apa yang dilakukan sama Kak Dani? biasanya sih ngomongin di depan ya. Orang di belakang ya. Loh, Tapi kalau sebelah-sebelahan tuh hampir nggak pernah ya, karena kita kalau apapun itu ya, tadi balik lagi yang dari misalkan kita lagi workshop atau apa gitu ya, kadang kita langsung ngomongnya tuh di tempat aja gitu. Oke. Gitu kayak misalkan yang tadi ya, satu frekuensi gitar udah pasti banyak tuh, pasti banyak tabrakan. Kedua lagi kan pasti ada banyak vokal tuh, ada vokal latar juga gitu. Jadi pada akhirnya kita malah sering debatnya atau diskusinya itu ya pas ketika kita lagi workshop gitu. Dan pada akhirnya after dari situnya ya udah kita seru-seru lagi aja gitu. wah, jadi karena mungkin udah sefrekuensi itu ya. Iya. Jadi kalaupun misalkan ada yang sebel-sebelan, lagi ada yang marah-marahan, kayaknya nggak lama-lama gitu ya, kali paling ya. standarnya tuh gitu, kayak ya udah coba masukin kayak gitu-gitu doang gitu. Iya ya, seperti itu. Memang biasanya kayak gitu kalau udah temenannya. Sebenarnya udah berapa lama sih kalau udah kenalnya nih? 3 hari. Oh, 3 hari loh. 3 hari tapi udah 2 single loh. Setahun ya sebenarnya, praktis setahun sih. Setahun. As Los Garelos gitu. Iya. Sebagai Los Garelos, tapi mungkin ada kayak saya udah pernah kenal sama Anggun, Abi juga
Dani juga pernah kenal sama Theo gitu-gitu. Jadi mixnya ya setahun ini barengan gitu. Jadi Oke, sama jadi Los kurang lebih Garelos. setahun ya, dan Setahun. berharapnya juga Los Garelos bisa long last, bahkan amin. bisa nuansa musiknya ini juga bisa tetap diterima di semua kalangan. Ya minimal begitu orang dengar ada lagu baru, wah Los Garelos nih. Nah gitu. itu ya. Oke Soter PK, dan sekali lagi nanti bisa ikutan gabung ya. Kayak tadi udah ada ide-ide sedikit nih soal album ya dari YouTube ya. Nanti sekali lagi boleh telepon aja lewat SMS ataupun WhatsApp juga bisa, dan masih boleh ikutan komen di YouTube. Anyway, ini kan kalau era-era 2024 atau era-era beberapa tahun belakang tuh sebenarnya mungkin lagu-lagunya tuh lebih banyak lagu-lagu mellow. Iya. Memungkinkankah Los Garelos ini merilis lagu yang mungkin secara lirik mellow tapi tetap dengan nuansanya Los Garelos gitu loh? Kira-kira ada nggak? Belum kepikiran ya? Sebenarnya mungkin aja karena kan banyak lagu era 60-70 yang sebenarnya mellow di era itu ya. Iya. Mungkin dan liriknya kan eksplisit tuh, kayak misalnya aku rindu kepadamu gitu aja gitu, benar-benar bilang rindu, aku ingin sentuhan belayan tanganmu apalah gitu ya. Iya. Mungkin aja sih bikin itu, cuman kadar notasinya mau semengayun apa gitu, mungkin dari kami belum kebayang tuh bakal kayak gimana. Apa bener-bener kayak lagu sepanjang jalan kenang, itu kan sebenarnya lagu cinta banget Iya. gitu ya, gandengan sepanjang tangan tuh sampai tangannya keringetan keluar. Tapi kan sebenarnya itu lagu cinta banget Iya. gitu. Tapi ya mungkin sejauh ini kami belum kepikiran gimana. Tapi ada beberapa materi ya di lagu baru ya, lagu baru. yang justru malah serunya adalah ini semacam kayak bukan kritik sosial, dinamika kehidupan masyarakat yang kayak sering ngomongin orang padahal tetangganya sendiri gitu-gitu, ada tuh yang menggunjingkan tetangganya, oh dia gini gitu-gitu. Dan lagu-lagu cintanya masih dalam kadar yang universal, nggak cuma atau nggak melulu soal pria ke wanita gitu ya, standar lah, kayak bisa ke orang tua, bisa ke sahabat, bisa ke apapun itu gitu. Oke, berarti secara menyeluruh kalau dilihat dari lagu-lagunya sendiri yang sudah dirilis dengan yang akan dirilis nantinya, temanya tuh lebih mengarah kemana sih Kak? Kemana Dan? Bentar, ada 2, 3 itu Temanya? temanya lebih ke, Atau latarnya juga sebenarnya boleh. kalau untuk lirik nggak, itu random. Oke. Tapi kalau secara aransemen musik itu pakemnya keroncong. Pakemnya keroncong. Jadi kunciannya adalah, atau benang merahnya adalah di keroncongnya. Hampir di semua lagu yang akan nanti direkam juga itu akan ada licknya atau bagian-bagian yang gimmick, bukan gimmick, hooknya itu di keroncongnya itu. Oke, jadi temanya tetap tema yang random gitu ya, tema yang lirik umum, lagunya, yang universal, tapi pakemnya itu adalah keroncong Ya, gitu selalu ada ya. sisipan bagian-bagian keroncong di part lagunya. Oke, tapi memungkinkankah untuk menyisipkan mungkin yang lain gitu, musik-musik lain, aliran musik yang lain sedikit-sedikit? Mungkin bisa gitu, karena itu bisa jadi sebuah terobosan gitu ya Dan ya. Mungkin nanti ada di tengah-tengah tuh ada sulap gitu ya. Oh, Loh, itu nanti dong, pas tampil dong, beda dong. nanti mau debus kalau nggak salah di tengah-tengah. Wow. Tapi yang pasti kalau kepikiran misalnya gitu di bagian tengah ada yang nge-rap gitu kan, keren juga sebenarnya kan. Iya. Musik jadul tapi tengah-tengah ada ku cinta padamu dan Iya. aku tidak. Oh. Siapa tahu ya? Iya, siapa tahu. Siapa Iya tahu kan? nggak ada yang dengar. Loh. Nggak, Ya kan bisa iya. aja. Intinya sampai detik ini belum kepikiran, tapi mungkin aja visinya Los Garelos. Wah, nih ada teman yang mau collab nih. Dia ternyata dia pemain percussion kah, atau ternyata Iya. dia apa yang modern banget. Kenapa nggak dicoba gitu? Nah, ini ngomongin soal collab nih. Ada Yes. rencana collab dengan siapa? Atau mungkin kepikiran sama siapa dulu deh? Siapa tahu lagi dengerin juga nih sore ini. Kita pengen sama Nadine Amiza ya. Wah, iya sih, memang kalian. Karena Nadine kan yang rayuan perempuan gila tuh keroncong Iya, banget kan nuansanya kan. bener. Dan memang Nadine denger gak? Nadine, halo Nadine. apalagi maksudnya kalau Nadine Amiza juga sekarang kan penikmatnya juga anak-anak muda. Itu dia. Iya kan? Dan kami salutnya kayak Nadine gitu, dan banyak generasi muda sekarang ya kayak rayuan perempuan gila, dia berani dan dia mau untuk membawa nuansa keroncong ke anak-anak generasi dia, itu kami salut banget sih. Dan tetap konsisten. Yes, itu dia sih. Itu dia. Menjaga Jadi konsisten. berharapnya juga Los Garelos bisa tetap konsisten Amin, dengan aliran amin, musik yang amin. seperti Yes, ini yes, yes, ya. mudah-mudahan. Oke, dan ada yang komen juga nih di YouTube dari akun Indorok Boy. Mau tanya katanya, kira-kira apa kesulitan membuat musik bernuansa jadul? Nah, Kayak kenal nih Indorok Boy. Iya, kayak kenal ya. Apa kesulitan? Kesulitan bikin musiknya itu bernuansa jadul. Nah, itu karena sebisa mungkin Los Garelos ingin tetap terdengar orisinal gitu ya, Oke. tetap jujur dalam bermusik, dan
membuat lagu. Dan tapi memang tantangannya itu juga sih, karena mendapatkan karakter sound yang jadul itu ya harus banyak referensi juga. Jadi paling kami mendengarkan ya itu tadi, misalnya ada lagu Bing Slamet, ada lagu apa, oh ternyata bassnya karakternya gini, agak-agak mendem gitu, atau enggak gitarnya ternyata ada suaranya lebih begini. Jadi memang harus memperkaya referensi sih. Biasanya dari mau proses mixing, mastering dan segala macam itu kami udah punya referensi tertentu yang pada akhirnya berharapnya mudah-mudahan bisa mendekati ke era itu gitu. Jadi memang pengayaannya di referensi lagunya sih. Tapi kalau alat musiknya sendiri, apakah kalau alat musik yang jadul itu kan agak sedikit beda ya, misalkan dari bassnya. Nah itu apakah nanti pas tampil misalkan akan membawa alat-alat yang juga agak sedikit jadul itu atau gimana nih Kak? Nah itu gimana Dan? Kalau itu sih paling sih biasa juga kita bawa gitu sih. Gitu bawa. Tapi kalau untuk kayak alat instrumen lain ya paling kita membuat preset sendiri untuk gimana caranya keluarnya seperti jadul. Oke. Jadi kalau misalkan suaranya yang penting tetap ada nuansa-nuansa jadulnya gitu, yang outputnya keluarnya seperti itu. Betul. Gitu ya. Karena biasanya kan zaman sekarang ada ini tuh Kak, misalnya kayak zaman dulu misalnya ada bass betot gitu yang suaranya nggak terlalu kencang. Kan sekarang udah ada tuh yang model-model bass betot yang pakai pick up, pakai listrik gitu ya. Jadi ngakalinnya gitu sih biar dapat suaranya. Mungkin dari karakternya tetap modern, tapi kami cari soundnya keluarnya tetap jadul gitu. Gitar-gitar yang sekarang pun cari yang suaranya jadul. Dan itu memang dari kepunyaannya Kak Dani, Kak Adnan juga kah? Atau mungkin gimana ini kami mencari kemana gitu? Ini kami harus secara istimewa memberikan ucapan terima kasih kepada Mas Awan Garnida. Semoga lagi nonton juga ya. Pemain bass band sore dan pemain bass lead bandnya Jiplak Beatles. Karena berkat beliau lah kami bisa minjem alat itu. Oke, jadi ini special thanks ya. Wah, thank you banget sudah disupport. Oke, selain itu mungkin kira-kira dari Kak Adnan dan juga Kak Dani mau kasih apresiasi ke siapa lagi nih yang sudah menemani Los Garelos juga sampai dengan detik ini? Pertama untuk teman-teman di RPK yang pasti, teman-teman media yang sudah mendukung Los Garelos dan mendukung musik-musik yang memang sebenarnya ini sangat retro jadul ya, dan udah menyuarakan kembali teman-teman. Terus juga ya tadi Mas Awan Garnida, ada Mas Franky Indrasmoro, Mas Pepeng X Naif yang sudah mau bekerja sama, dan siapa lagi dan kira-kira Dan? Ya ada tim support ya. Ada Rangga yang biasa dipanggil itu Bakot gitu. Kenapa begitu? Ya karena memang itu dia gitu. Iya, ada ceritanya tuh. Jadi suatu hari loh. Apakah itu nanti jadi inspirasi lagu? Loh. Enggak, dia lebih ke kita suruh-suruh aja. Enggak, Mas Bakot ini kayak semacam ini Kak. Dia tuh multi instrumentalis. Jadi kadang kalau kami butuh ide atau enggak buntu nih ide apa, dia bisa nih keyboardnya gini aja atau enggak gitarnya digituin dong, tapi dia nggak main, dia cuman kayak ini aja ngasih ide. Jadi memang kadang-kadang memecah kebuntuan gitu. Ada juga temannya Mas Bakot tuh Mas Yafet ya, yang sebenarnya nggak secara musikalitas dia nggak terlalu gimana, tapi punya banyak ide masukan gitu-gitu. Jadi memang kami bersyukur dikelilingi sama teman-teman media dan orang-orang yang mensupport, walaupun kadang-kadang mereka juga bukan orang musik gitu, tapi mereka punya insight buat Los Garelos gitu. Oh, siapa lagi dong? Boleh lah. Banyak sih. Main. Pak Prabowo ya. Mas Malatas ya. Oh, Mas Malatas juga dia selalu support dengan teman-teman medianya juga, dan memberikan masukan kayak lagunya diginin aja, lagunya diginiin gitu. Karena kan dia tahu banget gimana sih karakter musik Indonesia tuh industri kayak gimana yang harus gitu. Jadi memang banyak sekali yang mendukung dan di belakang ya, menopang teman-teman Los Garelos ya, tim supportnya tuh banyak banget ya. Oke, ini karena waktu kita cukup terbatas nih Kak Adnan, Kak Dani. Nanti mungkin di lain kesempatan boleh lah ya, mudah-mudahan bisa mampir lagi. Personil yang komplit ya. Lengkap, nanti bawa peralatan lenong semua. Dan pastinya kita tunggu lagu-lagu lainnya, bahkan albumnya juga kita tunggu, dan semoga bisa mampir lagi ke RPK dengan lagu-lagu terbaru dan albumnya juga dibawa ke sini ya. Mudah-mudahan sekali. Oke, dan boleh nih kita juga mau dengerin secara langsung ya saat RPK. Ini suara indah dari Los Garelos, terutama dari Kak Adnan juga. Menyiur melambai indah. Loh. Boleh. Lagu baru berarti ya? Lagu baru boleh. Lagu baru ini judulnya adalah Mula Pesona ya saat RPK. Jadi yang mungkin lagi ngerantau, lagi tinggalnya bahkan di luar Indonesia, bisa kembali flashback begitu ya, apalagi mengingat-ingat kampung halaman. Nah ini kita dengerin bersama nih saat RPK. Gimana? Nadanya?
Sejauh berpijak semerbak belanga, kemana melangkah kan selalu ada perma yang mereka. Senyum manis menyapa, peluk hangat, adu manja, riang tawa, penuh canda, sukacita. Sejauh memandang, hati terpesona, dimanapun raga namun jiwaku tak akan kemana. Senyum manis menyapa, peluk hangat, adu manja, riang tawa, penuh canda, sukacita. Senyum manis menyapa, peluk hangat, adu manja, riang tawa, penuh canda, sukacita. Sukacita, sukacita, sukacita. Pam 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 pam. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Terima kasih. Keren banget ya. Sekali lagi sukses untuk Los Garelos. Thank you Semua banget, teman-teman Kak Sarah. terima kasih banyak ya Terima sudah kasih hadir banyak juga di juga. RPK. Kita tunggu kesuksesan lainnya dari Los Garelos dan pastinya kita tunggu juga single terbarunya. Ya, Dan siap. pastinya Satu RPK juga masih bisa mendengarkan single dari Los Garelos ini hanya di RPK dan juga di platform Ya. YouTube. Boleh promo lagi ya? Boleh dong, boleh Gimana dong. Gan? Kalau mau tahu tentang Los Garelos di mana Gan? Oke. Jadi kalau mau dengerin karya-karya kita, dua single kita yang udah di publish itu bisa di digital platform manapun, ada di Spotify, ada di Joox dan Apple Music. Oke. Gitu. Dan lainnya kalau kalian mau ngeliat keseruannya Los Garelos ada di YouTube, di Los Garelos double L dan OZ, dan juga di TikTok sama, dan juga di Instagram. Di Instagram Oh juga iya, ada. jangan lupa pantau Instagram sama TikTok karena baru rilis single nih, biasanya tuh Los Garelos bagi-bagi gitu giveaway gitu. Oke, Wah, aku itu ikut. benar-benar. Ada merchandise, ada kayak t-shirt, ada Ya. tote bag gitu-gitu tuh. Pokoknya terakhir itu nanti kita mau kasih Magicom ya. Oh, lo, Enggak, lo. kayaknya Lo. mobil deh. Wah, kalau itu aku ikut lo. Mobil terbang tapi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Terima ya. kasih. Salam untuk teman-teman yang lain Siap, ya. siap, siap. Terima kasih juga untuk semua Satu RPK yang juga sudah menyimak obrolan kami. Thank Kita you. ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.